Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Kabar yang tentunya sangat mengejutkan bagi para penerima manfaat, baik itu PKH maupun BPNT, bahwa KPM penerima PKH maupun BPNT yang lancar bantuannya di tahun 2022, belum tentu di tahun 2023 Anda akan menerima bantuan PKH maupun BPNT lagi. Kira-kira apa penyebabnya dan apa alasannya? Temukan jawabannya di kesempatan video kali ini. Dan tentu sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tanpa dukungan Anda, channel ini tentu tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber baru channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan selamat datang, Anda berada di channel yang tepat, karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, fakta yang sangat mengejutkan tentunya di penghujung tahun 2022 bagi para penerima manfaat, terutama penerima manfaat program Keluarga Harapan maupun BPNT atau program sembako. Bahwa nanti di tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita alami ya, atau kita akan sampai di tahun 2023, bahwa bagi Anda yang bantuan PKH maupun BPNT-nya lancar cair di tahun 2022, tentu Anda belum tentu masuk kembali atau sebagai penerima kembali di tahun 2023. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Oke, kita akan membahasnya ya secara detail, mohon diperhatikan baik-baik. Perlu Anda ketahui bahwa dengan perubahan yang sangat luar biasa di penghujung tahun 2022 oleh Kementerian Sosial terkait dengan penunjukan lembaga salur untuk penyaluran bantuan sosial, bahwa di tahun 2023 telah ditetapkan untuk lembaga salur atau lembaga bayar penyaluran bantuan sosial, yaitu PT Pos Indonesia. Jadi ini sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial di tahun 2023, jika tidak ada SK baru, tidak ada keputusan menteri baru terkait lembaga bayar, maka secara otomatis kita akan mengacu kepada penunjukan lembaga bayar di tahap keempat tahun 2022. Itu artinya sesuai dengan SK yang ditandatangani dengan berpacu pada keputusan Menteri Sosial ya, SK dari Direktur Jaminan Sosial, yaitu tanggal 8 November, maka petugas penyalur di tahun 2023 untuk bantuan sosial tetap kita akan menggunakan PT Pos Indonesia. Dengan ditunjuknya PT Pos Indonesia, maka secara otomatis banyak hal baru yang terjadi, bahwa tidak semua KPM penerima KKS ini bisa cair bantuannya. Dan ternyata banyak sekali KPM yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial, baik itu PK maupun BPNT, dan tidak memiliki KKS, mereka nyatanya mendapatkan undangan dari pos untuk menerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan juga BPNT maupun PKH. Nah, ini bisa terjadi. Yang jelas bagi para penerima manfaat, yang penting masuk ke dalam DTKS, dan jika memiliki komponen kepesertaan memenuhi syarat penerima, maka mereka memiliki kesempatan yang sama besar untuk bisa menerima bantuan sosial yang disalurkan tunai melalui PT Pos Indonesia. Nah, untuk berita yang sangat mengejutkan ini tentu bisa Anda simak ya, terkait dengan KPM, PK, dan BPNT ini belum tentu akan kembali menerima bantuan di tahun 2023. Alasannya seperti apa? Nah, saya sudah menyebutkan beberapa ciri di video sebelumnya yang ciri-ciri tersebut jika Anda miliki semua, maka bantuan di tahun 2023 akan cair dengan lancar. Nah, ternyata bagi penerima PKH maupun BPNT belum tentu di tahun 2023 akan menerima kembali jika nama Anda tidak tercantum baik di SK penetapan calon penerima bantuan sosial. Ini yang sangat penting, faktor yang sangat menentukan. Jadi meskipun nama Anda, data di dalam satu KK semuanya ini padan dengan Dukcapil, lalu tidak ada masalah dengan Dapodik atau EMIS, lalu keluarga Anda keluarga yang prasejahtera atau membutuhkan, dan lain sebagainya. Jika semua syarat kepesertaan Anda sudah dipenuhi dan Anda memenuhi kriteria, memenuhi kategori, semuanya tidak ada permasalahan, maka yang menjadi faktor penentu cair atau tidaknya, atau Anda bisa dianggap sebagai KPM lagi atau tidak,
adalah adanya nama penerima di dalam SK penetapan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Jadi harus Anda catat, jika nama Anda tidak berada di SK atau namanya tidak di SK-kan oleh Kementerian Sosial, maka otomatis nama yang tidak ada di dalam SK, meskipun masuk di DKS, tidak ada masalah dan yang lain sebagainya, maka nama-nama yang tidak masuk ke dalam SK tersebut bukanlah penerima bantuan sosial. Nah, jelas ya dari sini ya. Di tahun 2023 pun seperti itu. Jika di dalam SK tidak ada nama Anda, berarti Anda tidak lagi menerima bantuan sosial. Meskipun di tahun 2022 Anda bantuannya cair, Anda datanya tidak ada masalah dan yang lain sebagainya. Tetapi faktor penentu yang paling utama adalah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui SK yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Menteri Sosialnya Ibu Tri Risma hari ini. Jadi seperti itu. Nah, lalu alasan yang kedua yang bisa dikatakan KPMPK atau BPNT tidak lagi menjadi KPM di tahun 2023 adalah adanya perubahan program. Karena memang kita ketahui bahwa rencana yang sudah digaungkan oleh Ibu Tri Risma hari ini sejak menjabat menjadi Menteri Sosial, termasuk juga rencana-rencana yang sudah diwacanakan, yaitu terkait akan dihapusnya para penerima bantuan sosial yang berusia produktif atau berusia di bawah 40 tahun. Nah, jika nantinya di tahun 2023 aturan tersebut akan diterapkan secara penuh, ya, maka secara otomatis KPM, PKH maupun BPNT yang usianya di bawah 40 tahun ini tentu tidak akan menerima bantuan PKH maupun BPNT lagi. Nah, memang ini sudah diwacanakan dan sudah ramai kabarnya bahwa penerima PKH ini yang usianya di bawah 40 tahun maupun BPNT ini akan digraduasi dan akan dialihkan ke dalam bentuk bantuan yang lain, yaitu bantuan kewirausahaan, bantuan pelatihan-pelatihan, dan yang lain sebagainya. Dengan tujuan bahwa masyarakat penerima bantuan yang usianya masih produktif di bawah 40 tahun ini bisa lebih lebih survive atau bisa lebih produktif lagi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi harapan pemerintah ke depan usia produktif atau usia di bawah 40 tahun ini mereka-mereka tidak lagi mengharapkan bantuan atau uluran tangan dari pemerintah. Mereka bisa dibekali dengan skill-skill, dengan usaha atau dengan modal usaha yang nantinya ke depan bisa sebagai ladang penghasilan yang bisa membantu perubahan ekonomi keluarganya. Jadi seperti itu. Nah, dua alasan utama yaitu tercantum atau tidaknya di SK penetapan dan juga perubahan dari kebijakan Kementerian Sosial terkait dengan akan dihapusnya penerima dengan usia produktif. Ini adalah dua faktor utama yang menjadi penyebab, yang menjadi alasan bahwa penerima PKH maupun BPNT yang lancar cair di tahun 2022 ini belum tentu kembali cair di tahun 2023. Nah, dua alasan inilah yang harus Anda ingat dan harus Anda catat. Semoga di tahun 2023 akan ada perubahan yang luar biasa dan tentunya kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Sosial adalah kebijakan yang baik untuk semuanya. Semoga bagi yang benar-benar butuh dan bantuannya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk anak sekolah dan lain sebagainya. Semoga di tahun 2023 bantuannya tetap lancar. Seperti itu ya. Oke, demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.